Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Risti. Kali ini saya dapat tugas dari kampus untuk membuat tampilan web, tapi codingannya itu menggunakan MVC. MVC itu model view dan controller. Nah, tapi di sini saya juga masih belajar ya. Jadi kalau ada yang salah, mohon dimaklum. Terima kasih. Lanjut ke file. Mulai kita masuk ke lokal C, kita bikin file baru di folder sampipi, terus di dalam folder htdoc. Itu penyimpanan instalan sampipi ya. Di sini saya buat PL2 karena ini tugas programming language 2. Di sini buat folder baru. Kita contohin buat nama filenya belajar MVC. Belajar MVC. Kalau udah selesai, kita langsung buka folder ininya di Visual Studio. Visual Studio Code ya. Udah gitu kita buka folder yang tadi kita buat. Nanti di dalam folder belajar MVC itu kita buat folder baru 2, namanya app sama public. App itu nanti diisi buat codingan controller view, nama modelnya, pas folder publicnya buat ngejalanin aplikasi nanti. Buka open folder, cari dokumen yang tadi udah kita buat. Nah, udah keluar. Nanti di dalam app ini kita bikin beberapa folder. Soal UTS-nya. Soal UTS-nya udah muncul. Di sini ada soal file-file yang dibutuhin dibuat database-nya dulu ya, nanti dipakai PHP My Admin. Kita buka PHP My Admin-nya. Nah, di sini kita langsung buat database baru. Database-nya kita bebas pakai file tadi aja, belajar MVC. Langsung create ya. Nah, udah gitu kita di dalam database belajar MVC ini kita buat beberapa tabel. Beberapa tabelnya yang kita perluin tuh yang tadi ada di soal. Contohnya kayak ada tabel siswa SPP pembayaran kelas petugas. Sekarang di sini kita buat dulu tabel kelas ya, contoh. Cara buat tabelnya ada 3 field. Nah, langsung ada ID kelas, tipe datanya pakai integer, sama value-nya 11. Ada nama kelas sama kompetensi keahlian. Nama kelas, tipe datanya varchar, value 10. Terus ada kompetensi keahlian, varchar 10, 50 ya. Dan jangan lupa di kelasnya kita primary key ya. Nah, kalau udah langsung save. Nah, nanti kita buat beberapa tabel. Pasti udah dikasih contohnya, nanti kita langsung buat tabel masing-masing, ada siswa, pembayaran, dan kelas, dan lain-lainnya ya. Sekarang kita coba masukin
dulu satu ke ID kelas, satu nama kelasnya misalnya. Nama kelasnya teknik satu, kompetensi keahliannya teknik informatika. Nah, udah masuk kan, datanya udah muncul. Nah, kita coba satu data dulu aja ya. Habis itu kita yang lainnya nyusul. Nanti cara buatnya seperti ini. Nah, ada tabel kelas pembayaran petugas siswa. Nah, diisi satu-satu di bagian field-fieldnya. Balik lagi ke Visual Studio. Nah, di dalam sini nanti kita buat beberapa folder dan beberapa file. Gak beberapa sih, cuma lumayan agak banyak karena emang ada controller kelas, ada controller buat pembayaran, ada controller buat siswa juga. Jadi kita bikin satu-satu di sini, tapi buat dulu koneksi buat ke database-nya. Buat koneksi database-nya, new file, ketiknya koneksi.php. Nanti di sini kita codingannya bisa ikutin aja codingannya karena mungkin gak beda jauh sama kalian, cuman beda di nama field database-nya aja. Saya sebenarnya udah bikin, jadi tinggal copy paste aja di tugas sebelumnya yang saya udah kerjain, jadi nggak makan banyak waktu. Di sini udah ada file-filenya ya, ada config controller, modelnya, view-nya. Nanti diikutin aja satu-satu. Kita jalanin dulu sampai pinya. Start. Baru kita jalanin file yang ada di localc yang tadi kita buat. Localc PL2 menyesuaikan nama file yang udah kita bikin. Balik lagi ke Visual Studio. Tadi udah bikin koneksi PHP buat menghubungkan ke database-nya. Base URL di sini juga sama, ngikutin penyimpanan di localhost kita, localhost PL2. Nama di filenya yang di saya UTS benar. Database-nya localhost sama nama database-nya di sini bisa diganti. Terus ada controller sekarang. Home di sini buat nampilin sih sebenarnya, tapi bukan desain home-nya. Desain home-nya kita buat di luar controller. Ini hanya controller. Home buat desainnya dia di sini. Ada nama petugas kelasnya buat menampilkan posisi menu-menu. Kelas juga. Ini kayak buat codingan buat menampilkan data, menambahin data, simpan, edit, update, delete. Di sini functionnya satu-satu udah dibuat. Dan misal kelas sudah dibuat seperti ini. Nah, di bagian pembayaran PHP itu sama. Di bagian petugas juga sama, siswa, SPP. Yang dibedain nanti dia dari fieldnya di sini. Di sini fieldnya kan ada data kelas sama ID SPP di tahunan. Nah, nanti kalau di siswa dia sesuai field yang kita buat di database sebelumnya. Database login di sini juga buat menampilin data.
controller di sini semuanya kayak buat input datanya, nama, levelnya. Udah gitu di bagian core controller database ini juga kayaknya buat kontrol deh, karena gak bisa diikutin aja. Terus kita masuk ke kelas model-model. Di sini model-modelnya kayaknya ini untuk model di setiap tabel ya. View-nya di punya satu-satu edit. Di sini view kelas ada edit. Edit ini fungsinya untuk dia kayaknya buat tampilannya, munculin adik kelas, nama kelas, kompetensi keahlian. Di indeks PHP-nya dia buat tampilin data. Dia terhubung ke database di sini. Nah, kalau yang tambah PHP dia buat menambahin kelas. Nah, di sini ada ID kelas ya, kelas home. Di sini buat menampilkan public. Di sini ini yang nanti dijalanin public, karena dari indeks PHP ini dia require once-nya terhubung sama app init PHP, dia terhubung sama app, control, database, dan koneksi. Makanya yang nanti dijalanin lewat public aja. Contoh aplikasi menjalaninya ya. Menu utama login username di sini ngikutin dari tabel petugas yang udah dibuat. Nih, di sini berarti di bagian login. Nah, username password ini udah informationnya terhubung sama login yang di controller. Nah, yang controller ini yang udah kontrol buat masukin ID petugas, nama petugas, level, login. Nah, nanti dia kalau berhasil login dia ada tulisan login berhasil, tapi kalau gagal dia bakal keluar pesan login gagal. Berarti di sini apa namanya, Risti aja ya. Coba login berhasil. Oke. Selamat datang di menu pembayaran siswa. Selamat datang menuju pembayaran siswa. Berarti itu ada di home.php. Nah, di sini tampilannya. Nah, di setiap menu-menu bar di sini ini udah terhubung sama database.
dari sini petugas. Nah, ada petugas berarti ada di model petugas. Kalau untuk view-nya juga di petugas. Nah, ini tampilan petugas. Tambah petugas. Pasal 4. Nah, ini udah bisa masukin ya datanya. Terus kalau mau edit juga bisa. Nah, lihat edit dari sini. Dan untuk delete, kita nggak langsung dikasih menu delete karena harus ada pesan. Jadi yakin hapus data ini pesan ketika mau ada hapus pesan tuh, jadi nggak langsung kehapus, dia dikasih pesan dulu. Nah, codingannya yang belah sini. Ini bisa cancel atau bisa juga hapus. Nah, balik lagi ke home. Di sini ada siswa. Nah, di sini kita kompetensi keahlian sama tahun SPP dan nominal itu pakai ID kelas. Jadi pas di siswa, nah pas kelas di sini dia diisi ID siswa, tapi yang ditampilin itu nama kelasnya. Jadi nggak muncul ID di sini, munculnya kompetensi keahlian. Nah, diketiknya di edit PHP di bagian view siswanya ya. Codingannya bisa diikuti, nanti bakal ditaruh link GitHub-nya di description box ya. Home. Pembayaran juga sama, ini sama semua sih sebenarnya, cuman pas jadi nampilin datanya dia kayak pakai terhubung sama database yang lain gitu. Logo juga bisa. Itu sekian demo aplikasi yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangan karena emang masih belajar dan cara-caranya nggak dijelasin satu-satu karena emang keterbatasan waktu. Jadi kalau ada yang mau ditanya bisa melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.